Open joki. Open joki, kalau gue nanya sama nenek kesayangan kita bersama, open joki adalah Open joki dalam bahasa gaul, terutama dalam konteks game online, mengacu pada layanan seseorang yang menawarkan untuk memainkan akun atau karakter game orang lain, biasanya untuk meningkatkan level, peringkat, atau mendapatkan item tertentu dengan imbalan bayaran. betul sih. Tapi bukan open joki ini yang gue maksud. Gimana dong teman-teman? Oh iya, ayo katakan kepada nenek kita untuk memberitahunya sekali lagi dengan mengatakan sekali lagi. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, gue pernah nge-open joki dan itu adalah hal yang bener-bener gak gue rencanain, tau gak? Jadi ceritanya, waktu itu gue masih kelas 9 SMP dan saat itu gue sedang menjalani masa-masa ujian praktek. Nah, waktu itu, hari pertama gue ujian prakteknya tuh agama dan yang kedua PKN. Mapel pertama, kelas gue pada ujian praktek di musola buat praktekin gimana cara wudhu sama tayamum yang benar. Kita dipanggil satu-satu dan kadang juga dua sekalian gitu biar cepet. Nah, setelah ujian praktek agama selesai, kita semua pada balik ke kelas masing-masing buat nungguin ujian praktek berikutnya. Oke, jadi gini, kita ujian praktek tuh pindah-pindah guys. Kalau kelas gua itu buat ujian praktek bahasa Indonesia yang dimana kita disuruh buat puisi. Dan begitu juga kelas terusnya. Pas itu kan mapel kedua gua kan PKN ya. Dan itu tuh kita disuruh gambar rumah adat yang udah ditentuin guru gua pakai urut absen. Dan ruangannya kelas 9C, deket lah sama kelas gua. Nah, sebelum hari ujian prakteknya dimulai, tepatnya di hari Kamis, guru PKN yang ngajar di kelas gua, itu dia ngechat pribadi ke gua lewat WhatsApp kalau ujian praktek PKN tuh disuruh bikin rumah adat. Dan kita udah ditentuin gambar rumah adat apa sesuai dengan absen kita masing-masing. Dan dia juga bilang kalau tugas itu boleh dikerjain di rumah atau di sekolah. Dan gua dikasih amanah buat ngasih tahu ke teman-teman gua yang lain tentang ujian praktek ini. Gini. Kalau lu nggak tahu ya, ujian praktek kita tuh dimulai hari Sabtu guys dan berakhir di hari Jumat. Nah, jadi kalau gue mau ngerjain tugasnya, itu bisa gue kerjain di hari Kamis itu langsung atau hari Jumat pun gue bisa gitu. Lagian kan cuman gambar ya kan. Gampang itu mah, kecil. Nah, pas itu gue udah mutusin sama diri gue sendiri kalau gue bakal kerjain di hari Jumat. Nah, di sini nih kisah pertama kali open joki gue dimulai. Waktu itu hari Jumat kita berangkat dan gue lupa itu berangkat buat apa. Padahal kayak hari bebas gitu buat kelas 9. Tapi teman-teman gue pada berangkat sih. Nah, waktu itu gue lagi duduk-dudukan nih di kelas sambil ngeliatin teman-teman gue pada main-main. Tapi tiba-tiba gue didatengin sama teman gue yang entah dia dari mana. Kita sebut aja nama palsunya Joko deh, Joko. Nah, terus si Joko ini duduk di samping gue. Terus dia bilang, "Bim, gambarin rumah adat punya gue dong." "Hah? Ntar gue bayar deh, sama lu berapa?" Oke. 15.000 deal ya. Setelah gue sepakat sama si Joko, tiba-tiba temen gue yang lain, kita sebut aja nama palsunya Hani deh. Dia cowok by the way. Si Hani denger gue sama Joko kalau gue mau nggambarin rumah adatnya Joko dan dibayar, si Hani ngikut. Dan dia juga bakal bayar sama kasih Joko 15.000. Dan gue boleh aja lah ya. Lagian kan gue dibayar ya kan. Tapi gak lama kemudian pas lagi di jam-jam istirahat, si Joko nyamperin gue dan bilang kalau dia gak jadi buat minta digambarin. Soalnya katanya dia mau minta digambarin sepupunya aja. Dan gue ya udahlah. Lagian kan Hani masih mau bayar gue ya kan. Pas udah malam ya, gue nyiapin uang yang bakal gue pakai buat beli pensil warna sama kelas A6. Tapi guys, sebelum gue beli pensil warna sama kelas A6 ini, gue kan ngeliat-ngeliat HP dulu ya. Dan gue tiba-tiba dapet chat gitu dari teman gue. Dan chatnya itu dari Sigo, Dodo, sama Joko. By the way mereka berdua ini nama palsu semua. Pertama, Sigo, dia nge-chat gue, "Bim, gue gambarin juga dong rumah adatnya. Ntar gue bayar deh 5.000. Oke, deal." Kedua, Dodo, "Bim, gue gambarin juga dong biar kayak Sigo. Ntar gue bayar juga deh 5.000. Deal." Ketiga, Joko, bikinin gue gambar juga ya. Gue bayar deh 10.000. Ntar kalau bagus gue tambahin. Tadi di sekolah bilangnya kagak jadi. Kenapa tiba-tiba mau minta digambarin lagi? Udah gitu harganya minta turun lagi. Oke, deal. Gue langsung pergi ke fotokopian buat beli kertas sama pensil warnanya. Dan gue ngerjain semalaman sampai jam 1, tau gak? Besoknya di hari Sabtu, hari pertama gue ujian praktek, gue bangun subuh-subuh buat ngerjain rumah adat gue sendiri. Karena semalaman gue cuma ngerjain punya teman gue semua. Dan gue udah terlanjur capek dan tidur di jam 1 gitu. Tapi pas gue mau gambar rumah adat gue sendiri, itu rumah adat apa gue lupa banget, Minang kayaknya. Dan itu pas gue gambar rumah adat gue sendiri yang gue gambar tuh malah buluk banget sumpah. Soalnya spidol item gue abis guys. Agak nyesel sih ngebikin punya teman gue duluan. Pas berangkat, gue di kelas pertama ketemu sama si Hani, yang dia emang bener-bener udah janji sama gue buat bayar 15.000. Abis itu Sogi baru datang, tapi dia lupa bawa duitnya. Dan gue nggak maklumin itulah, karena gue juga emang kasihan gitu sama si Sogi. Dia juga jarang jajan sih di sekolah anaknya.
Abis itu Dodo datang, dia ngasih duitnya ke gua tepat waktu, dan gua hari itu juga baru dapat duit 20.000. Nah, gak lama kemudian Joko datang. Gua agak gimana ya sama nih anak. Soalnya dari awal dia minta digambarin aja nggak jelas gitu. Pertama bilangnya iya, abis itu enggak, abis itu iya lagi. Labil banget sih. Abis dia datengin gua kasih tuh gambarannya, dan dia bilang, hehehe, gue cuma ada 5.000 nih. 5.000-nya besok lagi ya. Gini. Lu tahu kan kalau Joko bakal ngasih uang yang lebih kalau gambarannya itu bagus. Nah, di antara 4 teman gue yang mesen ini, rank pertama gue kasih ke gambarnya punya Siko, yaitu rumah adat Toraja. Itu emang best banget gue gambar. Dan kedua, rumah adatnya Joko, rumah adat Papua. Gue bikin rumah adat dia dengan tekstur garis-garis yang detail, dan lu tahu apa? Gambarannya si Joko hilang di kelas. Gue nggak tahu ya itu hilang kenapa. Mungkin temen gue sendiri yang ngambil atau apapun itulah. Ya gue nggak terlalu mikirin sih gambaran si Joko hilang. Cuman gue ngerasa kecewa aja gitu loh. Tapi ini nih yang paling ngeselin guys. Pas mau pulang sekolah, gue tuh sama Joko cuman mau kayak ngingetin dia aja gitu, biar dia kagak lupa sama apa yang udah omongin dia tadi. Kok jangan lupa tuh 5.000-nya lagi. Terus katanya lu mau nambahin kalau gambarnya bagus. Enggak gambarnya aja hilang kok. Anjing. Oke guys, makasih buat sekalian semua yang udah pada nonton. Ya itu emang gitu guys ceritanya guys. Si Joko emang nggak tahu, gua tuh dia kayak apa ya, kemarin padahal udah minta digambarin tapi malah nggak jadi. Habis itu minta gambarin lagi, habis minta gambarin lagi malah harganya udah minta turun gitu. Tapi ya walaupun gitu dia tetap baik sih sama gua. Besok-besoknya soalnya kalau pas itu kan gua nggak bawa sepeda berangkat sekolah tuh, dia mau boncengin gua, bawa motor lagi dia anaknya. Dan ya itu aja yang mau gue ngomongin. Jangan lupa subscribe, dadah.